Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Jokowi memang setahu saya setuju mendukung two state nation. Jadi MUI jangan ke bawah iramanya pemerintah. Penduduk kita mayoritas Islam, bahkan kita punya politik luar negeri yang bebas aktif. Tapi ternyata kenyataannya ketika saudara kita di Palestina, kita gak berbuat apa-apa. Bahkan presiden kita kayaknya tangan dua gak membantu saudaranya yang ada di Palestina. Apa alasan kenapa kita membela Palestina? Kan banyak nih dari masyarakat kita yang bertanya. Banyak nih di negeri kita yang miskin, yang susah, juga yang terjajah ya ekonominya, kemudian agamanya segala macam yang masih susah, yang perlu tidak perlu kita jauh-jauh. Pada saya sendiri ada menyatakan kayak begitu. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ada yang mengatakan begitu, kira-kira jawabnya inilah. Driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purwi Lestari Handayani. Saya jamaahnya Ustazah Nuriyati Ahmad. MUI kan kemarin sudah deklarasi kalau nggak salah ya, mengundang beberapa komunitas termasuk BMI-WI. Saya ada di BMI-WI juga, di bawah salah satu dewan pakarnya adalah Bunda Nuriyati Ahmad juga, yaitu Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia. Nah, deklarasi itu memang ada beberapa poin, 5 poin Ustaz Fikri, tetapi ada satu poin yaitu poin keempat. Poin keempat itu adalah mendukung two state nations. Nah, ini mencurigakan bagi saya karena setahu saya two state nation itu artinya dan waktu itu dibuat oleh internasional atau PBB mungkin dalam hal ini, saya tidak tahu pasti tahunnya disepakati, artinya bahwa dalam satu area akan terdapat 2 negara. Menurut saya MUI itu lembaga independen. Kalau lembaga independen itu berarti memberi rekomendasi ke pemerintah. Jokowi memang setahu saya setuju mendukung two state nation. Jadi MUI jangan ke bawah iramanya pemerintah mendukung two state nation. Justru kita merekomendasikan jangan sampai two state nation itu menjadi materi yang disepakati oleh atau disupport oleh Indonesia. Jelas ada surat pembukaan tadi, surat ke-60 ayat 9, diharapkan sama Allah tidak boleh sejengkal pun tanah yang kita diperangi oleh orang-orang karena agama kita. Kan ini kuncinya agama. Jadi Allah katakan innama yanhakumullah anil ladzina qatalukum fiddin. Sesungguhnya Allah melarang kamu menjadikan kawanmu itu yang memerangi kamu karena agama. Jadi kita tidak boleh bikin kerjasama, bikin MOU yang tadi itu state nation itu salah. Ini melanggar Al-Quran. Al-Quran jelas loh. Kasih tahu ini. Asal si MUI nggak baca Quran ini Quran loh. Allah katakan sesungguhnya Allah melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama. Wa ahrajukum min diyarikum, mengeluarkan kamu dari negerimu. Kan mengeluarkan Palestina dari negerinya, ini dilarang, haram, ya. Dan kemudian membantu orang lain untuk mengusirmu. Jadi orang lain Amerika, Inggris, Prancis membantu untuk mengusir Palestina. Kok kita ikut-ikutan? Jangan dong. Kalau nggak boleh. Nanti saya juga bisa konfirmasi ke MUI, mungkin tidak seperti itu ya mungkin kalimatnya, tapi seolah-olah seperti itu. Tapi kalau memang sampai seperti itu, nggak perlu nanya kemana-mana, nanya Quran aja. Quran dan itu tanah Palestina. Allah sudah bilang pada awalnya Allah kasih buat
Israel. Ya qaumil khulu fil ardil muqaddasati allati kataballahu lakum. Hai Bani Israel, kata Nabi Musa, kaumku, masuklah kamu ke bumi suci ini, ardul muqaddasah, bumi yang muqaddis, Baitul Maqdis, ardul muqaddas, kataballahu lakum, aku telah tetapkan untukmu. Tapi dia nolak perintah Allah. Allah haramkan. Ya kalau Allah haramkan, udah nggak punya lagi tanah di situ, nggak ada hak. Haram, Allah sudah haramkan. Jadi saya rasa itu dari anak yang ini siapa tadi? Mahdi juga seperti itu. Saya rasa kita mungkin bikin statement aja dari perkumpulan ini, ya, apa yang kita namanya nih, GMJ atau apa ya. Artinya kita punya pegangan ayat ini. Surat Mumtahanah ayat 9, surat 60. Ini jelas banget. Nanti coba lihat di tafsirnya Abu Hamka. Itu jelas. Kalau kita haram hukumnya, apalagi ada di tahun 1957 Badan Fatwa Asy-Syarif dari Mesir, dari Al-Azhar Mesir, mengumumkan bahwa berdamai dengan Israel dalam bentuk apapun hukumnya haram. Ini tidak ada fatwa dari fatwa ulama-ulama di Mesir dari tahun 1957. Berdamai apapun bentuknya dengan Israel hukumnya haram. Jadi nggak perlu kita nanya kemana-mana, udah ada pegangannya. Makasih. Yang pertama saya jawab tentang pemboikotan, itu saya setuju dengan Mbak Yani, Bu Yani tadi. Kita luaskan terus, dan itu harus kita gelorakan terus. Kalau bisa 300 juta rakyat Indonesia berhenti, 1 bulan kita berhenti, Israel bangkrut itu. Karena kita tahu bahwa seperti Donald, Starbucks dan lain itu semua produk-produk yang dikonsumsi kaum muslimin, dia menyumbangkan dalam jumlah yang besar sekali biasanya. Iya, $1 satu cangkir. Makanya kata Syekhul Islam dia mengatakan bahwa $1, $1 yang Anda sumbangkan, yang Anda belanjakan kepada produknya orang Yahudi Israel itu, maka adalah satu peluru yang menembus jantung anak-anak Palestina. Artinya adalah para ulama kita di seluruh dunia sepakat untuk mengajak kita semua menghentikan membeli produk mereka, dan kita kata terus, kita sebarluaskan, berhenti kita menggunakan dan membelinya, dan mereka akan lumpuh, tidak akan mampu lagi untuk melawan saudara-saudara kita di Palestina. Itu satu. Yang kedua, tentang two-state nation itu apa namanya? Ini mungkin PR kita bersama, ya. Kalau ada MUI yang mendukung terhadap apa namanya 2 negara itu menjadi satu lokasi di sana, saya rasa ini adalah pengkhianatan kepada umat Islam di seluruh dunia. Dan menurut saya tugas kita seluruh kaum muslimin untuk mengawasi, tidak boleh ada kelompok manapun yang memberikan dukungan kepada Israel untuk mengambil, merampok, menjustifikasi tanah kaum muslimin Palestina untuk menjadi tanah orang-orang Yahudi. Takbir, Allah. Dan yang ketiga, dari saudara kita Mahdi tadi, di dalam negeri kita sendiri ini banyak para pendukungnya Israel. Ini saya perlu jelaskan bahwa inilah karena banyak masyarakat kita ini yang masih berada di bawah kemiskinan. Di samping itu banyak juga masyarakat kita ini di samping miskin, tetapi dia mau dirayu, ini menjadi para pengkhianat, menjadi dengan sedikit uang, kemudian dia menjadi corong daripada Israel di sini. Dan itu betul banyak. Jadi itulah solusinya bagaimana? Kita ini yang pendukung kaum muslimin yang di Palestina itu, kita memang harus kita kencangkan sehingga suara mereka itu jadi terisolasi dan kecil. Walaupun media-media kita ini juga memberikan peluang. Hari ini ada HP di tangan Bapak Radi. Ini adalah senjata kita untuk menyuarakan kepada seluruh dunia mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Salahuddin dari Laskar Adat Betawi.
penduduk kita mayoritas Islam, bahkan kita punya politik luar negeri yang bebas aktif. Tapi ternyata kenyataannya ketika saudara kita di Palestina, kita gak berbuat apa-apa. Bahkan presiden kita kayaknya tangan uang untuk membantu saudaranya yang ada di Palestina. Nah sekarang mungkin bagaimana tindakan-tindakan dari anggota DPR atas kejadian tersebut? Apa yang sudah dilakukan saudara-saudara kita di DPR untuk melindungi saudara-saudara kita di Palestina? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya pernah mendengar dari Pak Ustadz, Bu Ustadzah atau dan lain-lain, katanya kalau misalkan Palestina merdeka itu tanda-tanda hari kiamat itu dekat. Jadi ini secara guyonan, ada yang sampai sekarang saya belum pernah menemukan jawaban yang pas buat saya. Apakah ini memang sengaja bahwa umat Islam ini tidak mau Palestina itu merdeka karena takut kiamat? Itu satu. Yang kedua, bahwa itu tadi seperti Bu Nurjati sudah dituliskan dalam Al-Quran 40 tahun mereka, ya kan? Kalau pertanyaan saya, ini kan semua ini adalah ranah dari Allah, ya. Semua kekuasaan Allah itu akan tahu endingnya. Nah sebetulnya kalau kita ambil hikmahnya untuk umat Islam, itu apa sih hikmah di balik itu? Yang di DPR itu sekarang itu paling banyak adalah keturunannya PKI. Iya, keturunannya saudara-saudaranya. Itu jelas banget ya dari yang kita lihat di televisi itu banyak. Dan terus saya jadi caleg, saya ngomong sama anaknya teman, PRP ya, iya bisa bantuin ibu? Kebenaran Bu, kita lagi bikin lapangan ibu, udah rapi, tinggal atapnya 100 juta Bu. Ini yang kayak begini yang merusak. Terus saya dari mana duitnya? Pinjem. Terus ada dong orang-orang oligarki yang mau backing saya, berapa aja dikasih. Akhirnya sampai di sana ngapain? Itu pada korupsi. Jadi mestinya tatkala kita melihat ada kader-kader yang ingin menerapkan yang sebenarnya, kita nggak heran. Karena saya waktu di DPR, waktu Sisdiknas, Bapak ingat nggak? Pada turun sampai 2 juta orang. Sampai jam 8 pagi diketok palu. Saya dari Sulawesi lagi lari karena mau sidang paripurna akan mengesahkan pleno, mengesahkan Sisdiknas yang di dalamnya ada akhlakul karimah. Anak-anak dijadikan yang bertakwa dan berakhlakul karimah. Itu mereka dorong tolak akan ada paripurna. Saya turun rakyat umat Islam semuanya. Udah rame, jam 8 nggak datang, jam 10 nggak datang, jam 12, jam setengah 3 baru datang tuh orang yang satu partai yang tidak datang. Karena tidak datang satu partai tidak sah, harus quorum. Tatkala quorum minta skor, tatkala skor apa yang terjadi? Saya di lapangan, anak-anak muda kirim WA, Bunda dari jam 6 pagi udah lapar lagi. Saya turun, saya kumpulin duit dari dalam, saya lari keluar. Di luar saya ikut orasi. Ternyata hasil rapat fraksi apa katanya? Kita diminta tunda 1 minggu lagi. Wah, saya teriak, tidak bisa. Kenapa partai tidak menghormati sidang ini? Harus kita terima, akomodir permintaannya. Kami dari Sulawesi Selatan lari ke sini, jam 8 pagi kami sudah datang. Yang saya pikirin, mampu nggak kita nurunin orang 2 juta lagi yang kagak dikasih duit? Ibu-ibu pada kirim WA, Bunda udah boleh pulang, udah capek nih dari pagi. Satu lagi gurunya anak saya di SMA Nurul Fikri, Bunda anak-anak udah banyak yang pingsan. Ini apa nggak bikin saya geram? Enak aja minta diundur. Alhamdulillah TNI Polri buka buku peraturan persidangan, tidak bisa ditunda sampai 1 minggu, minimal maksimal 1 hari. Ini Bapak dan Ibu sekalian, tatkala kita datang ke sana tidak pakai dibayarin sama siapa-siapa, kita akan berjuang jihad karena Allah, bukan karena duit. Kita cari, memang ternyata di sana itu banyak sekali. Mula-mula saya lawan menteri yang katanya dapat bantuan dari Jerman di kesehatan. Saya tolak, apa bantuan itu tandanya kita ngutang. Ternyata sih dibayarin, baru pakai fraksi ikut balain saya. Katanya besoknya udah berkurang, besoknya udah dapat duit. Jadi ini yang terjadi memang. Tatkala kita sebagai masyarakatnya juga merusak tatanan. Karena belum apa-apa dimintain duitnya.
Karena dia nggak punya duit, yang presiden kita nggak punya duit, kata si Ahok. Ingat nggak? Ahok kan ngomong, beliau juga mau jadi calon gubernur kan dibantuin sama Ligati yang matanya cuma sedikit. Jadi artinya sekarang ini kembali pada pendidikan masyarakat. Kita harus memperbaiki masyarakat kita, harus yang seperti apa yang kita mau pilih orang-orang itu. Kemudian yang kedua, saya juga belum ketemu tuh habisnya ya, yang mengatakan kalau Palestina merdeka lalu kiamat itu tanda-tanda kiamat akan datang. Udah kita biarin aja, jangan merdeka. Ya Allah, ini ayat Quran Pak, dengan hadis kalah. Kalau hadisnya juga apalagi hadisnya cuma bikin hadis rawahu Ustaz Anu, Kiai Anu, Kiai yang 10 kiai, tapi bukan rawahu para sahabat. Rawahunya mesti para sahabat, dan itu harus diteliti. Ada nggak orang di situ yang curang, yang suka bohong? Nggak bisa dipakai hadisnya. Ayat Quran ini menjelaskan selama perjanjian dengan orang Yahudi dalam bentuk apapun haram. Ini kesepakatan para ulama di Mesir, sudah mengeluarkan fatwa di Al-Azhar University. Quran juga bilang, kalau dia memerangi kamu, memerangi karena agamamu, kemudian mengusir kamu dari negerimu, haram, kata Allah. Allah katakan innama yanhakum itu haram. Allah telah mengharamkan kamu mengadakan MOU apapun dengan orang-orang yang mengusir kamu, memerangi kamu karena agama. Jadi gak ada cerita lagi. Jadi masalah mau kiamat ya bukan itu tanda-tandanya. Tanda-tandanya kan anak-anak berbanyak durhaka, kan itu yang kita sudah dengar ya dalam hadis. Tapi kalau yang dibilangin kalau Palestina merdeka itu tandanya kiamat merdeka, biarin aja dia biar merdeka. Jahat banget kita jadinya. Nggak ada. Saya rasa nggak ada. Saya juga baru dengar. Saya banyak buku hadis di rumah saya juga. Anak-anak saya di anak saya lagi ambil tulisan hadis. Juga saya suka coba cari ada nggak hadisnya kayak gitu. Jadi itu jangan abaikan hadis yang seperti itu. Pegang ini, Pak, catat Pak. Mumtahana ayat 9. Jadi jelas di sini haram membentuk apapun sejengkal tanah Palestina kita kasih haram. Apa arti haramnya? Kalau haram kan menungkai Allah. Jadi kita satu lagi Pak, jangan sampai kita sebagai umat Islam masa bodoh. Abulah bukan urusan saya. Jadi surat Al-A'raf ayat 50-51 apa? Mana ada asal benar asal bencana. Berkatalah orang yang di neraka kepada ahli surga, bagi dan anak itu alaina ma'yami marazaqakumullah. Bisa nggak ya ahli surga, bagi dong minuman yang kamu minum, makanan yang kamu makan. Apa jawab si ahli surga? Innallaha haramatun alal kafir. Kedua ini sudah diharamkan oleh Allah untuk orang kafir. Kalau bapak ibu cuma baca berarti dari mampu alhamdulillah orang kafir. Seorang ngaji, cek ke masjid, cek ke majlis taklim, tapi baca ayat 51-nya apa? Alladzina takhiduna dinahum lahu wa laiba. Yang masa bodoh agamanya diinjak-injak, agamanya dihinakan, agamanya dijadikan mainan. Disebut kafir Pak. Hati-hati, kita nggak bisa kesana punya duit 1.000, 50.000, 100.000, 10 juta. Silakan ada bentuk. Kenapa? Surat Al-Fatihah, surat At-Taubah 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Orang beriman, orang berhijrah, orang berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan nyawanya. Hartanya dulu, dia akan tinggikan derajatnya di dunia dan di akhirat nanti. Yubasyiruhum birabihim, kasih kabar gembira kepada mereka, mereka akan mendapatkan rahmat Allah, waridwan, dan akan dapat wajahnya, akan dapat surganya Allah. Jadi bapak dan ibu jangan sekali-kali bilang masa bodoh, urusan ini bukan urusan kita. Bila para sholat dia aja urusan dosa. Kita dianggap kita orang Islam, kita dianggap menjadi orang kafir. Cuma gara-gara kita masa bodoh. Karena ini Quran yang ngomong. Kalau kita melanggar Al-Quran, Quran ayat 51 surat Al-A'raf nanti dibuka di rumah. Kenapa? Kalau orang masa bodoh, agamanya dihinakan, saudaranya dihinakan, diinjak-injak, saudaranya diusir dari kampungnya, kita masa bodoh. Hati-hati. Surat Al-A'raf ayat 51 kena kita nanti. Nauzubillah
Saya yakin ada di sini semuanya mujahid dan mujahidah. Amin. Takbir. 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 Saya akan menjawab karena tadi ada yang bertanya bahwa parlemen kita, politik kita bebas aktif. Kok ini DPR kita ada suaranya? Jadi Bapak dan Ibu begini, ke depan kita harus pilih orang-orang yang berkualitas untuk duduk di DPR, sehingga tidak hanya sekadar apa namanya kepemimpinan baliho yang ada. Hari ini orang-orang yang duduk itu lebih banyak karena balihonya banyak di mana-mana, jadi dia terkenal lalu Bapak dan Ibu pilih dia. Ke depan harus betul-betul teruji dia di depan publik, dia bisa menyampaikan gagasan-gagasan kebangsaan sehingga apa namanya betul-betul dia bisa membentengi NKRI ini untuk kebaikan kita. Allah Akbar. Jadi kita tidak bisa banyak berharap kepada mereka. Oleh sebab itu kepada seluruh warga bangsa kita yang harus apa namanya hari ini untuk apa namanya mengawasi segala segi terhadap bangsa kita ini, karena dari pemimpinan yang sampai yang paling tinggi sampai level yang terbawah kadang-kadang sulit kita percaya. Yang harus mereka menyuarakan, melakukan pembelaan seperti dengan persoalan Palestina ini terkait dengan konstitusi kita bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan manusia muslim di dunia ini karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ini amanah konstitusi kepada anak amanah Undang-Undang Dasar 45. Jadi pejabat-pejabat negeri ini, pimpinan negara ini, anggota parlemennya harus menyuarakan ketika masih ada saudara muslim kita yang dijajah di Palestina, bahkan negara Amerika, negara-negara modern dengan sekutunya ikut menjadi apa namanya bersekutu untuk menjadi menterorisasi rakyat di sana. Justru yang bersuara di negeri ini adalah kelompok-kelompok rakyat-rakyat seperti kita. Ke depan menurut saya harus tokoh-tokoh kita yang di DPR sekelas Ibu Nurhayati Ahmad yang bisa menyuarakan. Tapi yang kedua, hanya kalau Palestina itu merdeka berarti kiamat kita sudah dekat. Ini nggak ada kaitan. Ini akidahnya jangan sampai kita rusak-rusak. Persoalan kiamat itu rahasia Allah. Persoalan Palestina itu adalah perjuangan kita sebagai umat. Kemudian terkait dengan pertanyaan keduanya Pak Tugadi tadi, apakah hikmah daripada Palestina ini masih terjadi? Ada imam besar di apa namanya Timur Tengah itu, ketika Ustaz Abdul Samad bertanya kepada dia, Pak Profesor, kenapa ya kok Palestina ini masih terjajah sampai hari ini? Ratusan tahun berjuang, kaum muslimin di mana ini kok masih bisa terjajah, belum bisa merdeka? Apa jawab daripada ulama besar? Dia jawab, kalau hari ini Palestina sudah tidak ada, maka tidak ada lagi untuk tempat-tempat Anda untuk berjihad, untuk tempat-tempat Anda untuk berjuang, untuk menyuarakan pembelaan kepada Islam. Jadi medan jihad kita, medan perjuangan kita kaum muslimin yang ada 2 miliar seluruh dunia ini. Jadi tidak hanya mereka yang ada di Gaza itu, tapi adalah medan perjuangan kita untuk seluruh dunia. Itu dikatakan oleh ulama besar di Timur Tengah ini. Jadi kita sambut itu. Jadi hari ini harus kita gelorakan kepada rakyat kita yang 300 jutaan penduduk negeri ini, bahwa medan juang kita, medan jihad kita hari ini adalah membela saudara-saudara kita yang di Palestina, yang hari ini dinistakan, dijajah oleh teroris laknatullah Israel. Allah Akbar. Kemudian kalau tadi Bapak dan Ibu yang bertanya, coba kalau saya ingin bertanya, apa alasan kenapa kita membela Palestina? Kan banyak nih dari masyarakat kita yang bertanya, banyak nih di negeri kita yang miskin, yang susah, juga yang terjajah ya ekonominya, kemudian agamanya segala macam yang masih susah, yang tidak perlu kita jauh-jauh. Pada saya sendiri ada menyatakan kayak begitu. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ada yang mengatakan begitu, kira-kira jawabnya inilah. Yang pertama, bahwa Palestina, Masjid Al-Aqsa itu adalah kiblat yang pertama umat Islam.
Jadi kewajiban kita untuk memeliharanya. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan dalam sebuah hadis, ada 3 kota yang disunahkan untuk dikunjungi. Salah satu itu adalah Masjidil Aqsa, dan kita disunahkan untuk beribadah di dalamnya. Jadi makanya kita memang berjuang untuk itu, dan itu adalah bukan hanya sekedar negerinya orang Palestina, tapi adalah negeri kaum muslimin semuanya. Kemudian yang ketiga, Palestina itu adalah merupakan saksi sejarah tempat peristiwa Isra dan Mi'raj, seperti yang tadi dibacakan subhanalladzi asra bi bainana masjid haram ila masjid aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Dan itu adalah titik start daripada ketika Rasulullah Mi'raj ke langit ini, dan itu adalah merupakan bukti sejarah yang perlu kita muslimin menjaga bersama-sama. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya, kenapa kita bela Palestina? Dan dalam sejarah tahun 44, jauh sebelum Indonesia merdeka, melalui buktinya dia telah mendukung kemerdekaan Indonesia menjadi negara yang merdeka, yaitu Bapak Muhammad, Mufti dari Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Dia dengan garah perkasa mendukung pembelaan kemerdekaan Indonesia. Ditambah lagi bahwa innal mu'minuna ikhwah, bahwa muslimin adalah bersaudara. Adapun mereka jauh di sana, dia adalah saudara kita. Ketika dia ditindas, dijajah, dibombardir, kemudian diboikot, dipenjarakan di Gaza, dan kewajiban kita kaum muslimin dimanapun membelanya. Itulah diantara kenapa kita membela Palestina. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Siapa kita? Mau apa kita? Palestina.